Amin. As-salatu la ilaha illallah. Allahumma sholli alaihi.
محمد Allahumma sholli alaihi. اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma sholli alaihi. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wahda, wa nasara abda, wa azza jundahu wa jamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, sadaqa wahda. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qaili fi kitabil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul habib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini adalah kasih sayang Allah kepada kita berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang saat ini terbaring dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat ini untuk menjalankan misi utama kita diciptakan di dunia, yakni beribadah. Langkah ini juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetapi kita nikmati dari lebih itu. Kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, berupa syukur dalam ucapan, hati, dan tindakan kita atas semua nikmat ini. Selain rasa syukur, wasiat takwa juga menjadi kewajiban agar kehidupan kita di dunia ini menjadi semakin terarah. Mari kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengalir kehidupan di dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Artinya, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut adalah salat Id, kurban, dan ibadah
adalah kepasrahan diri atau tawakal secara totalitas kepada Allah. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara kepada Allah. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintainya kita oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pada kesempatan ini, mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Pertama adalah sholat Id. Ibadah sunnah ini secara harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum hari raya Idul Adha. Jamaah mulai dari tua, muda, anak-anak berbondong-bondong menuju masjid dan tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Dalam ibadah ini, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Tentu tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih banyak orang yang tidak rela dan perhitungan dengan hartanya sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha. Padahal perhitungan seperti ini yang seharusnya kita tipis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. 3 adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji yang menjadi rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak? Saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Mekah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Selain itu, kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah, menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji. Senada dengan kepasrahan untuk mengeluarkan harta, dan lamanya waktu tubuh ini, Allah mengawali perintah haji dengan kata-kata illa untuk Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam 3 ibadah di hari raya Idul Adha. Semoga kita senantiasa bisa mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.